bahwa ada kecenderungan orang itu kalau punya jabatan pasti perilakunya aneh-aneh. Coba Bapak Ibu buka surat Yusuf. Itu di ayat yang ke-20. Itu berbicara tentang perselingkuhan istri pejabat dengan pembantunya. Dalam posisi itu Nabi Yusuf adalah pembantu. Zulaikha itu istri pejabat. Itu digambarkan di dalam ayat. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Zulaikha itu berupaya menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kalau dalam bahasa orang-orang sekarang disebut ada relasi kuasa. Dia sebagai seorang pemegang kekuasaan, dia bisa perintah orang untuk melakukan apa saja. Kalau kata pimpinannya tembak, tembak. Kalau kata pimpinannya tutup pintu, tutup pintu. Itu karena ada relasi kuasa. Jadi karena dia suka kepada Nabi Yusuf, ini sedikit menyimpang. Dikatakan dalam Quran wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytala. Lalu dia tutup semua pintu dan dia rayu Nabi Yusuf untuk mendekat. Sini dekat sini. Sini dekat. Nabi Yusuf itu ganteng. Tapi kegantengan Nabi Yusuf kata Rasulullah masih setengahnya dari ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketampanan Nabi Yusuf itu setengah dari ketampanan Nabi. Itu Nabi yang bilang. Kita percaya. Ya, karena Rasulullah itu tampannya luar biasa. Sehingga Nabi itu kalau pelihara jenggot, enak dilihat. Jenggot Nabi itu rapi. Bagikan semut berbaris. Rapi jenggot Nabi. Kalau kita orang Indonesia 3 lembar. Jadi nggak enak dilihat. Kalau Nabi itu jenggotnya enak dilihat. Wa qalat haytalak, sini. Lalu apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'adallah. Nabi Yusuf bilang, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai. Sesungguhnya suami kamu itu sudah memperlakukan saya dengan sangat baik sampai sekarang. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Tapi apa kata Allah di ayat itu? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Tapi terlanjur si majikan ini suka kepada Yusuf dan akhirnya Yusuf pun suka juga kepada majikan. Bayangkan seorang nabi itu bisa terpancing juga. Jadi dahsyatnya perempuan itu begitu. Nabi aja bisa terpancing. Itu di Quran di Quran dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi Nabi pun bisa tergoda, apalagi Ustaz Abdi. Iya kan? Cantik itu Zulaikha itu cantik. Tapi apa yang membedakan antara Nabi dengan yang bukan Nabi? Laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya dia tidak melihat tanda kekuasaan dari Allah ketika mendengar ajakan itu. Artinya begitulah cara Allah melindungi para nabi dari melakukan perbuatan maksiat. Secara manusiawi, seorang nabi pasti tertarik dengan lawan jenis. Seorang nabi pasti tertarik dengan lawan jenis. Tapi yang membedakan adalah ketika seorang nabi itu tertarik dengan lawan jenis dalam perbuatan yang tidak diridhai Allah, maka Allah akan ingatkan. Laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah cara kami memalingkan dia dari perbuatan buruk dan perbuatan zina. Al-fahsya itu perbuatan zina. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih. Nah, kembali lagi tadi ketika Aisyah dan Sofwan ini jalan, muncul gosip. Padahal Aisyah itu ada di posisinya sedang ada di atas unta di dalam satu kurungan itu. Jadi kalau dulu perang itu orang-orang Arab membuat rumah di atas unta. Nah, itu biasanya untuk nabi dan untuk perempuan. Ditaruh di atas itu, Sofwan di bawah. Tapi oleh orang-orang munafik diolah.
Sehingga muncullah rasa tidak percaya Nabi kepada Aisyah karena berita yang diolah, yang dibikin oleh Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini luar biasa, punya kemampuan komunikasi yang begitu baik, sehingga orang itu percaya dengan semua kebohongan. Termasuk ketika akan berangkat perang Badar, jumlah pasukan umat Islam yang 600 itu, 300 kembali lagi ke Madinah setelah diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay. Sehingga jumlah pasukan yang berangkat ke medan Badar itu hanya 300. Menghadapi 1000 personil dari pasukan Quraisy. Ini secara matematik pasti kalah. Pasti kalah. Tapi ternyata situasi itu justru menjadi hikmah bagi orang yang beriman bahwa Allah memang memilih orang-orang tertentu untuk menjadi hamba-hamba pilihan. Jadi dengan cara begitu Allah memilih. Maka disebut di dalam surat Al-Anfal, waliyumahhisallahu alladhina amanu. Tujuannya Allah ingin menyeleksi mana orang yang beriman dan yang tidak beriman. Sehingga terlihat yang punya kualitas itu adalah yang 300 orang yang bertahan. Dan yang tidak punya kualitas adalah orang-orang yang pergi. Ini kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sering buka Google itu, di bagian mesin pencari, itu selalu ada info berita fenomena artis yang keluar dari agama Islam. Ya, artis ini keluar dari Islam. Ya kan, karena begini, ada seorang seleb, seorang public figure itu bikin video, kenapa dia keluar dari Islam? Dia mengatakan bahwa dia keluar dari Islam setelah dia diberikan pemahaman oleh seorang oknum bahwa ternyata sholat yang dilakukan oleh orang Islam itu intinya adalah mendoakan Nabi Muhammad. Bukan dalam rangka membangun hubungan dengan Allah. Jadi di sholat itu kan, di tahiyat itu ada bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus ngapain kita sholat cuma ngedoain Muhammad? Ini bodoh betul. Lalu ada lagi berita bahwa seorang hajjah, pendiri yayasan Islam, dia pindah keluar dari Islam setelah mengalami masa-masa bangkrut. Ketika itu dia cerita bahwa dia berdoa minta supaya diberikan pertolongan oleh Allah, tapi yang datang justru Tuhannya agama lain. Akhirnya dia keluar dari ajaran Islam. Di Rawamangun beberapa tahun yang lalu ada ketua DKM pindah agama menjelang meninggal. Ketua DKM, ya kan? Ketua DKM pindah agama. Saya nggak heran karena ada ustadz juga yang pindah agama. Namanya sama dengan ustadz kita. Cuma bedanya yang ini Sayuti, yang itu Ibrahim. Kan gitu. Jadi ustadz pindah agama ada juga. Ini membuat orang bertanya-tanya, wah terus gimana nih Islam nih? Ada ustadz pindah agama, ya biasa aja. Karena agama ini milik Allah, bukan milik ustadz itu. Justru dengan cara begitu, Allah ingin membersihkan agama ini dari penyakit. Dari orang-orang yang bermasalah. Nanti Allah datangkan orang-orang yang tidak punya masalah, yang justru akan menguatkan Islam. Di surat Al-Maidah itu, saya lupa di ayat berapa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina orang yang beriman, itu misin maksudnya kerana pakai air sampai saja dari kalian medan salam malau. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Pasti nanti Allah akan datangkan serombongan orang. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Jadi satu keluar, Allah datangkan rombongan.
berarti lebih banyak. Dan punya kualitas lebih baik. Dikatakan di situ yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka karena mereka cinta kepada Allah. Lalu kualitas yang lebih baik lagi apa? Adillatin 'alal mu'minin. Mereka punya sifat adillatin 'alal mu'minin. Selalu merendahkan hati mereka kepada orang-orang yang beriman. Wa 'izzatin 'alal kafirin, dan menunjukkan sikap tegas dan wibawa terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang keimanan. Nah, kembali lagi tadi peristiwa Badar, akhirnya Nabi sampai sampai di Medan Badar melihat jumlah pasukan 300, Nabi nggak kecil hati. Tetap dengan komitmen hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini menjadi isyarat bagi kita, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa cara Allah mendatangkan pertolongan itu tidak seperti yang kita mau. Allah mendatangkan pertolongan itu menurut yang Allah mau. Jadi kalau Allah menolong kita, itu tidak seperti pinjaman online menolong kita. Jadi kalau kita pinjam langsung uangnya ada, nggak begitu. Ya, pinjaman online itu menolong kita di awal, tapi menyusahkan kita di belakang. Terlambat 1 hari kena bunga, terlambat 1 minggu bunganya makin tambah, terlambat 1 bulan semua teman kita itu diteror. Itu kalau pinjaman online, semua nomor kontak kita itu diteror. Jadi yang nggak ada hubungannya dengan utang akan dimarahi. Itu cara menolongnya makhluk begitu. Enak di awal, tidak enak di akhir. Tapi kalau Allah menolong, itu seperti tidak enak di awal. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api, beliau diikat. Itu memang tidak enak. Awalnya api itu panas. Lalu Nabi Ibrahim mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dalam keadaan terpepet, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, maka yang diucapkan adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lalu kemudian Allah berfirman kepada api itu, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Berubahlah kamu api menjadi bardan, menjadi dingin, wasalaman, dan menjadi nyaman buat Nabi Ibrahim. Jadi api yang panas itu berubah menjadi api dingin. Ini kalau dilihat secara kimiawi ini unik. Ada perubahan kimiawi yang sangat unik. Karakter api yang panas berubah menjadi api yang dingin. Dan itu juga sekaligus menjadi isyarat, menjadi pelajaran bagi kita, bahwa di neraka itu ada tempat yang dingin. Di neraka itu ada tempat yang dingin, tapi dinginnya luar biasa. Kita manusia ini kan punya batas, bisa merasakan panas dalam suhu tertentu dan bisa bertahan dingin dalam suhu tertentu. Maka beruntung orang Indonesia karena panas dan dinginnya itu seimbang. Kita dingin nggak terlalu dingin, ya kan? Sekarang ini suhunya di bawah 30 derajat, tapi masih di batas 23 derajat. Lebih bawah lagi, di bawah 1 derajat kita nggak akan sanggup. Ya, panas juga tidak sampai di angka 50 derajat. Paling panas Depok itu sekarang 41 derajat. Itu sudah luar biasa. Kita bilang panas banget, mataharinya punya cabang di mana-mana. Ada matahari cabang di depan, ada matahari yang di detos, kan gitu kan? Ada matahari yang di sana. Itu matahari buka cabang, makanya panas banget. Jadi ada batasnya. Kalau di kita ini enak seimbang. Bagaimana orang yang tinggal di Sudan? Sudan itu panasnya luar biasa. Di Sudan itu cuma ada 2 suhu, panas dan sangat panas. Maka tidak heran orang Afrika itu hitam-hitam. Karena mereka mengalami kondisi panas dan sangat panas.
Di Saudi Arabia kalau datang panas sampai di 50 derajat. Orang Eropa panas di angka 40 saja sudah banyak yang tidak kuat. Di Inggris beberapa bulan yang lalu di bulan Juli ada gelombang panas sampai banyak yang buka baju keluar rumah. Di neraka ada satu tempat di mana dinginnya luar biasa. Waktu Bapak ke Belarus, ya kan, itu dinginnya masih belum sampai di bawah 0, Pak ya. Belum sampai di bawah 0. Di Rusia itu ada satu tempat di mana dinginnya itu sampai di angka 5 derajat kalau tidak salah. Itu luar biasa dingin. Di neraka itu ada tempat yang paling ekstrim dinginnya. Jadi neraka itu adalah gambaran tempat terekstrim. Panasnya panas banget, dinginnya dingin banget. Maka surga itu gambaran tempat yang seimbang antara panas dan dingin. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masuk mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, itu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Maka Allah berfirman, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan nyaman buat Nabi Ibrahim. Apa maksudnya? Maksudnya begini, dari pelajaran ketika Nabi perang menghadapi pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api. Dan ungkapan yang dibaca oleh dua-duanya sama. Satu hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yang satu lagi hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ini ungkapan yang menggambarkan keyakinan. Bahwa dalam situasi sulit, Allah pasti akan mendatangkan pertolongan. Dalam situasi sulit, pasti Allah mendatangkan pertolongan. Maka dikatakan di dalam ayat 174, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Karena keyakinan tadi, karena ucapan tadi, mereka kembali dari medan perang bi ni'matin minallah, dengan membawa nikmat, yaitu kemenangan. Itu panjang di dalam Quran, disebutkan lagi di surat Ali Imran di ayat 120-an, maka dikatakan bahwa pasukan umat Islam itu dibantu oleh ribuan malaikat dalam perang Badar. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Disebutkan bahwa 500.000 bi khamsati alafin 500.000 malaikat itu datang turun membantu pasukan umat Islam. Kok malaikat turun begitu banyaknya? Karena orang-orang Quraisy itu juga bawa dukun. Mereka bawa tukang sihir dan mengajak iblis dan pasukannya untuk ikut berperang. Jadi personil manusia itu 1.000, personil dari bangsa jinnya lebih banyak lagi. Maka diimbangi dengan ratusan ribu malaikat. Menang itu. Lalu kemudian wafatlin, dan membawa keuntungan berupa harta rampasan perang. Lalu kemudian disebutkan lam yamsashumussu, mereka tidak terkena luka-luka. Ada juga yang mati. Yang mati itu yang terpilih. Yang mati itu yang disebut sebagai orang-orang terbaik, sehingga Nabi SAW memuliakan para syuhada Badar. Bukan berarti tidak ada yang mati, ada yang mati. Tapi jumlah korban yang mati di kalangan umat Islam tidak sebanyak yang mati dari kalangan Quraisy Mekah. Ini diantara faidah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakin sebagaimana yang dicontohkan di dalam ayat tadi adalah gambaran dari kuatnya iman. Artinya, generasi terdahulu itu imannya sampai melahirkan keyakinan. Beda dengan generasi sekarang. Kita ini imannya baru melahirkan identitas, belum melahirkan keyakinan. Belum sampai pada level bahwa
apa yang kita lakukan dari sholat, dari zikir itu pasti ada buahnya. Kita belum sampai pada level itu. Karena level kita ini baru sekedar menjalankan kewajiban. Kalau nggak sholat berarti nggak Islam. Baru itu. Ya kan, mau disebut muslim ya sholat. Tapi apa hasil dari sholat? Ya kita belum bisa rasakan hasil dari sholat. Nggak puasa berarti nggak muslim. Tapi apa hasil dari puasa? Ya kita belum tahu, belum bisa membuktikan hasil dari puasa. Para sahabat itu sudah merasakan hasil dari ibadah yang mereka lakukan. Jadi iman mereka itu sudah melahirkan keyakinan. Tenang, kalau orang yang beriman itu nggak pernah khawatir. Mau BBM naik, tenang aja. Seperti candaan seorang bapak di Cirebon di TikTok itu. Pokoknya mau BBM 25.000 tenang, wong Cirebon mah nggak bakal kelaparan. Kan gitu kan. Orang beriman tuh begitu. Mau BBM 30.000, pokoknya tenang, pokoknya. Wong Cirebon lah pokoknya nggak bakal kelaparan gitu ya. Tapi nggak tahu itu sindiran atau bukan gitu kan. Tapi sebenarnya orang yang beriman itu memang tidak pernah khawatir dengan keadaan. Kenapa? Karena Allah menurunkan rezeki itu tidak membutuhkan matematik dan statistik. Ini kan kita sedang ditakut-takuti dengan resesi ekonomi. Nanti bakal terjadi inflasi. Harga-harga akan naik. Ekonomi akan sulit. Tapi orang yang beriman santai saja. Kenapa santai? Ya mau bagaimanapun keadaannya, tetaplah pemberi rezeki itu adalah Allah. Sama sebagaimana dulu Nabi dan para sahabat ditakut-takuti bahwa mereka pasti akan kalah dalam perang Badar, tapi tetap saja yang menentukan hidup dan mati adalah Allah. Sampai pada keyakinan itu. Nah, kita belum sampai. Kenapa belum sampai? Karena kita masih dibayang-bayangi kekhawatiran. Karena hidup kita ini masih dibatasi oleh hitungan-hitungan ekonomi dan hitungan-hitungan statistik. Ini kalau keluar segini, nanti untung apa enggak? Orang Islam itu boleh dibilang penganut agama yang paling pelit mungkin sedunia. Kenapa? Untuk sodako di masjid itu orang Islam itu masih dalam jumlah yang paling sedikit. Saya bisa bayangkan kalau Islam itu kayak Katolik atau Protestan. Katolik dan Protestan itu mewajibkan 1/10. Kalau di Kristen namanya persembahan. Harus kasih persembahan. Jumlahnya 10% dari pendapatan. Katolik 10%. Saya pernah datang ke gereja Katolik di Margonda itu, sebelah sana. Di dekat UI itu ada gereja kecil, kapel. Itu saya tanya, bagaimana mengorganisasi kegiatan umat? Pasturnya itu ngerti akuntansi, pinter, ya kan? Belajar ilmu akuntansi, jadi tahu bagaimana hitung keuangan. Beda sama ustadz. Ustadz itu di beberapa tempat nggak ngerti akuntansi, makanya ustadz nggak boleh jadi wali kota dan bupati. Kata guru saya Pak Hasim Muzani, saya nggak pernah setuju kiai jadi bupati atau jadi wali kota. Saya tanya, kenapa Pak Kiai? Kok Kiai nggak setuju kalau Kiai itu bisa jadi bupati atau wali kota? Nanti nggak bisa bedakan APBD dengan sodako. Nanti semua dianggap sodako. Jadi pastor itu mengerti akuntansi. Saya tanya bagaimana menghidupi kegiatan kapel, kegiatan gereja. Ya, di sini ada kewajiban 1/10. Setiap yang punya mendapatkan pendapatan itu harus bayar 10% persembahan kepada gereja. Umat Islam berapa? 2,5%. Umat Islam. Zakat mal kita itu cuma 2,5%, nggak diminta 10%. 2,5% saja, yang sedekah sedikit. Gimana kalau 10%? Itu kelihatan kalau Jumatan di kampung-kampung itu, di masjid-masjid kampung. Kalau Jumatan itu 2.000, yang penting kan ikhlas, Pak. Ya kan, saking ikhlasnya itu yang namanya bolongan kotak amal banyak yang sobek-sobek. Kenapa? Karena terkena golok Patimurai.
Golok Patimura itu ada di uang 1.000. Ya kan? Itu makanya kenapa banyak yang lecet itu kan, bolongan kotak amal itu karena kena pedangnya Patimura. Dipaksa lagi kan, yang penting ikhlas Pak. Jadi ikhlas itu dalam pandangan orang Islam sedikit-dikitnya itu berarti ikhlas. Padahal ikhlas itu sebesar-besarnya. Itu ikhlas sebesar-besarnya itu ikhlas. Kalau sedikit-sedikitnya pelit itu namanya bukan ikhlas. Jadi kita kalau buat masjid itu yang kalau orang kampung itu biasa uang kembalian anaknya dipakai buat sedekah ke masjid, ke Alfamaret gitu kan. Nah itu buat masjid. Jadi bukan sebesar-besarnya. Konsepnya dibalik. Kalau orang Katolik dan Kristen itu buat agama sebanyak-banyak. Kalau kita buat agama sedikit-dikit. Kebalik. Makanya saya katakan orang Islam tuh penganut agama paling pelit sedunia. Ya kan? Kenapa? Karena kalau buat kegiatan masjid, aduh hitungannya luar biasa. Tapi kalau buat dangdutan, wow, luar biasa. Kalau bisa organ tunggalnya itu ada 2. Padahal tunggal itu kan 1. Itu sampai dibikin 2. Karena makhluk Allah yang paling unik adalah penyanyi dangdut. Itu organnya tunggal. Padahal semua manusia itu organnya banyak. Tapi penyanyi dangdut dengan organ tunggal bisa hidup. Ya, kalau kita belajar biologi kita ngerti kan. Ini makhluk Allah yang paling unik itu penyanyi dangdut. Karena dengan organ tunggal saja dia bisa hidup. Bagaimana kalau organnya banyak? Nah, jadi kita belum sampai pada level yakin belum. Maka dikatakan yakin itu ibaratun an quwwatil imani bi sabatihi wa rusukhihi hatta yusira ka'annahu taudus syamih. Yakin itu adalah gambaran kokohnya iman. Maka orang zaman dulu ngucapin bismillah itu kun fayakun, jadi maka jadi. Orang zaman dulu. Kenapa? Imannya kuat. Kun fayakun. Ya wes le, Bu, saya mau berangkat kuliah, orang zaman dulu. Ya kan, tapi boten enten boten gadah harta, Bu. Tapi nggak punya uang. Ya wes le, bismillah. Rampung kuliahnya, Re. Bismillah, nanti selesai kuliahnya. Coba ngucapin bismillah, jadi sarjana. Kalau sekarang bingung, gitu kan? Punya uang aja bingung. Ini jadi apa enggak nih kan gitu. Kalau orang zaman dulu dengan segala keterbatasan, yakinnya tinggi. Apalagi orang Purwokerto, orang Brebes, orang Tegal, bukan yakin, yakin. Kan yakin orang yakin ini orang yakin kan gitu. Itu yakinnya pakai kof, bukan pakai kaf. Itu berarti yakin banget gitu kan. Jadi dengan segala keterbatasan orang zaman dulu itu kenapa bisa sampai kepada Tuhan? Nah, yakin ini berangkat dari hati yang bersih. Jadi kalau hati kita ini masih kotor, belum sampai iman itu menjadi yakin. Hati kita ini masih banyak mau. Jadi ada orang sekarang itu anaknya pengen udah pinter, hafiz, jadi ustadz, kalau bisa soleh, gitu kan? Terlalu banyak mau. Ya, sudah benar-benar kuliah kan gitu kan? Disuruh dia hafal Quran. Kalau nggak hafal Quran bukan orang Islam. Kamu harus jadi hafiz gitu kan? Hingga akhirnya sekarang muncul fenomena anak-anak males jadi orang soleh, capek jadi orang soleh. Kenapa? Karena orang tuanya itu terlalu banyak menaruh harapan kepada anak-anak. Padahal anak-anak itu jangan dibebankan dengan banyak harapan. Anak-anak itu cukup dibekali dengan doa. Insya Allah kalau mama, papa ridho, Allah ridho, hidupmu gampang. Udah selesai. Kalau sekarang enggak. Kecil suruh hafal Quran. Kelas 6, anak saya alhamdulillah 15 juz. Hafal. Setengah Quran. Bangga. Masuk SMP IT. Sekarang lagi menghatamkan 30 juz. Padahal orang tuanya nggak hafal Quran. Tapi dipaksa anaknya suruh hafal Quran. Apa yang terjadi ketika dia SMA? Dia mengalami kelelahan spiritual. Mulai ninggalin sholat. Ternyata ninggalin sholat enak katanya. Mulai dia meninggalkan bacaan Quran. Begitu kuliah di perguruan tinggi negeri, apakah di UI atau di PTN lainnya,
Dia mengalami satu fase di mana dia jenuh jadi orang yang beragama. Kecil SD IT, remaja SMP IT, SMA IT, begitu kuliah pembela LGBT. Karena dari kecil sudah dapat T itu. Begitu dia dewasa, begitu dia kuliah, dia menjadi pendukung LGBT. Dan itu fenomena itu ada. Dan bahkan makin banyak. Fenomena capek jadi orang soleh. Kenapa? Karena sejak kecil dia terlalu banyak harapan yang dibebankan. Saya waktu kecil nggak pernah dibebani harus hafal berapa juz, enggak. Pokoknya juz amma harus hafal. Itu aja udah. Masa SD itu cuma dibebankan hafalan juz amma. Minimal sampai sabbihis tadi yang dibaca. Sudah pokoknya yang penting sabbihis mah hafal udah bagus. Orang-orang tua zaman dulu itu tahu betul kalau anak-anak sejak usia anak-anak sudah dibebankan materi pelajaran agama terlalu banyak, nanti dia akan capek dan dia benci kepada ajaran agama. Dulu zaman saya sekolah itu materi ilmu agama nggak banyak, cuma menghafalkan sifat 20. Dan itu pun dinyanyikan, sehingga saya menganggap itu nyanyian, bukan doktrin. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam basiran qadiran aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Itu setiap masuk sekolah itu aja itu dinyanyikan. Wujud qidam baqa sampai hafal. Nggak tahu kalau itu doktrin. Baru paham begitu SMA baru ngerti. Oh, maksudnya itu adalah pemahaman tentang sifat-sifat Allah. Waktu SD nggak ngerti. Anak SD sekarang itu baru kelas 2 sudah dikasih materi tafsir surat Al-Kautsar. Apa nggak mabok? Sehingga saya baca di LKS, coba tulislah bagaimana tafsir dari ayat kedua surat Al-Kautsar. Anak kelas 2. Padahal Iqra 2 saja dia belum hafal. Disuruh hafal sampai 5 juz. Apa 5 juz? Coba lihat anak-anak orang Arab. Loh, anak orang Arab itu memang bahasanya Arab. Tujuannya anak-anak orang Arab menghafal Quran itu dalam rangka memperhalus bahasa. Karena bahasa Arab yang paling baik adalah Quran. Sehingga di Arab itu, di Mesir, di Saudi Arabia, di Yordan, di Yaman, kenapa anak-anak itu dia diharuskan menghafal Quran? Itu dalam rangka memperbaiki bahasa. Lah bahasa kita ini bahasa Depok. Suruh menghafal Quran. Memang betul di satu sisi baik. Tapi di sisi yang lain tidak ada daya dukung. Sampai rumah yang ngomongnya lo gue lagi. Ya kan? Sehingga karena kontradiksi itu, hafalan itu menjadi tidak bermanfaat ketika dia sudah hafal terus mau ngapain. Kalau anak-anak Arab, dia hafal Quran. Ya, katakanlah dia remaja usia SMP, SMA. Dia hafal Quran banyak, itu disuruh jadi imam. Tapi di Depok, pernah nggak kita lihat imam tuh anak-anak? Nggak pernah. Kenapa? Karena yang tua nggak mau diganti. Masa anak kecil jadi imam? Walaupun hafal Quran belakang kan gitu. Akhirnya dia berpikir, buat apa saya ngapalin Quran terlalu banyak? Mau saya nggak boleh jadi imam. Di Mesir anak SMA hafal Quran, dia dipilih jadi imam yang hafalannya paling banyak. Kenapa? Karena hafiz Quran pasti bahasanya baik. Punya kemampuan bahasa yang baik kalau dia hafal Quran. Kalau di kita tidak. Di kita ini hafalan sekedar hafalan. Maka dikatakan akeh wong apal Qur'ane, gitu. Akeh kang apal Qur'ane, tapi nggak paham maknanya. Banyak yang hafal Quran, tapi makna Quran dia nggak paham. Kenapa? Karena memang tidak diarahkan anak hafal Quran ini harus jadi ulama. Kalau di Nusantara, di Pulau Jawa, di Indonesia, orang hafal Quran itu intinya dia harus jadi ulama, dia jadi imam. Maka disiapkan
Anda mau calon imam harus hafal Quran. Anda mau jadi khotib harus hafal Quran. Anda mau jadi tokoh agama harus hafal Quran. Nah, sehingga plottingnya jelas. Tapi kalau plottingnya nggak jelas, yang penting pokoknya lagi tren hafalan, semua hafalan. Lihat tuh hafiz Quran di RCTI, ya kan? Lihat tuh acara hafiz. Jadi tujuannya hafal Quran supaya bisa ikut acara TV. Maka begitu dia dewasa, dia capek, lelah, akhirnya tidak mau lagi dia dengan agama. Ini yang namanya fenomena capek jadi orang soleh. Ketika muncul isu salafi, semua harus jadi seperti salaf. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah muncul generasi selfie soleh, bukan generasi salafus soleh. Selfie soleh itu adalah generasi yang kalau pengajian langsung foto-foto. Itu namanya selfie soleh. Ya kan, pengajian ibu-ibu, ustadznya udah capek-capek menyampaikan materi, tiba-tiba ustadz sebentar foto dulu yuk foto, kan gitu kan, langsung deh bersama besti solehah, kan gitu kan. Nah itulah generasi begitu. Oh, di Indonesia begitu. Jadi iman belum sampai melahirkan keyakinan belum. Kenapa? Kebersihan hati itulah yang menyebabkan munculnya yakin. Para sahabat adalah generasi yang tidak punya banyak keinginan. Keinginannya nggak banyak. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, bagi Umar yang namanya makan itu cukup segenggam gandum untuk 7 hari, kata Umar bin Khattab. Segenggam gandum, tangannya Umar itu besar, tingginya Umar hampir 2 meter, 190-an. Itu kalau menggenggam tuh luar biasa gedenya. Kata Umar, segini buat Umar cukup untuk 7 hari. Kalau tidak ada makanan, berarti Umar puasa. Umar bin Khattab. Bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar itu tidak punya keinginan. Kalau dia bersedekah, semua hartanya diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tidak ada harta yang tersisa. Ketika Nabi tanya, terus buat keluargamu apa Abu Bakar? Kalau semua hartamu dikasih. Kata Abu Bakar, buat keluarga saya Allah dan Rasulnya. Itu saking yakinnya. Dan Abu Bakar itu nggak susah. Setiap dia keluar pasti dapat banyak. Saya ada satu ilustrasi terakhir. Saya pernah menghadapi ujian iman itu pada tahun 2011. Ketika mau nyunatin anak. Jadi 2011 itu saya bilang ke anak saya, ini tradisi di keluarga, kamu itu difitan kalau hatam Quran. Kalau nggak hatam, nggak disunat. Anak saya tanya, nah terus kalau hatamnya SMA, ya sunatnya SMA. Terus kalau hatamnya pas kuliah, ya sunatnya pas kuliah. Keras dong. Iya. Itu karena harus hatam. Waktu itu anak saya yang pertama baru kelas 5 SD. Akhirnya dia ngotot baca Quran terus tiap malam. Supaya hatam Quran dan supaya cepat dihitam. Nah singkat cerita, ketika saya pergi, karena dia sudah lancar baca Quran, diawasi oleh ibunya, dia telepon. Ya, hatam nih malam ini, katanya kan. Udah besok hataman. Besok hataman, nanti setelah itu dihitam. Karena nomor 2 laki-laki, adiknya juga bilang, ya udah kalau kakak sunat, saya juga sunat. Wah. Ya kan, ya udah nanti dua-duanya dihitam. Nanti kamu hatamnya setelah itu. Rencana hitanannya itu mau sederhana, ya kan? Habis disunat, ya sudah nanti selamatan panggil orang sekitar. Tapi ada yang bilang, Pak Ustadz, kalau cuma di sekitar, kalau cuma panggil orang sekitar, kan Pak Ustadz anggota jamaah kuliah subuh keliling kelurahan, masa kelurahan nggak diundang? Malu Pak Ustadz, ya kan? Apa kata orang seserengseng sawah, kok nggak diundang? Bikin kegiatan selamatan, ini ketua DKM ini nggak diundang, DKM ini nggak diundang. Waktu itu Al Fauzin belum aktif, ya kan? Akhirnya ya sudahlah, satu kelurahan kita undang. Tapi modalnya cuma uang 2 juta. Saya punya duit cuma 2 juta. Ini gimana nih? Istri saya orang Bugis bilang, jangan kok masih sirik Kak, jangan bikin malu Kak. Ya kan, tidak ada min kalau orang Bugis, orang Sulawesi tidak ada itu, tidak ada pesta, harus ada pesta.
Jangan kau tidak bikin pesta. Tahu Jawa ini. Dia nama Siri. Orang Jawa ini katanya nggak punya malu katanya. Waduh, gengsi saya dibilang. Akhirnya ya sudah mi pura mi. Nanti kita bikin mi pesta. Kan gitu kan, maksudnya bikin acara besar. Udah uang cuma 2 juta, Pak. Pas siang datang teman Ustadz. Datang ke rumah sambil ngerokok gudang garam yang udah tinggal setengah. Dari mukanya kelihatan mau minjem duit. Ya kan? Udah lesu wajahnya kan. Assalamualaikum Ustaz Abdi. Waalaikumsalam. Dari mana Ustaz? Dari rumah katanya kan gitu, orang Betawi. Mau kemana? Mau ke sekolah anak-anak. Mampir dulu dah mari kan gitu kan. Ya kan? Kayaknya kurang sehat. Iya emang kurang sehat nih isi kantong. Oh benar mau minjem duit. Dan nih. Terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol tanya. Emang ke sekolah mau ada apa? Nih anak aneh 2 nunggak bayaran. Kan gitu. Waktu itu bulan Januari. Pas lagi musim ambil rapot. Jadi nggak bisa ngambil rapot dah. Emang nunggak bayaran berapa lama Ustaz? Ya kurang lebih 4 bulan. 2 anak 4 bulan. Iya. Kena berapa itu? Ya kurang lebih 1,5 dah katanya kan gitu. Ya tetapi punya duit nggak? Kan gitu kan. Aneh mau pinjem nih. Saya kan nggak bisa bilang nggak punya duit. Ya kan? Tapi saya butuh uang itu. Cuma 2 juta. Dia mau pinjem 1,5 dalam hati. Kalau kamu dapat info dari setan, saya tahu setannya di mana, saya bunuh tuh setan. Iya kan? Akhirnya saya sholat dulu, minjem apa enggak nih, sholat istikharah, ngasih pinjem apa enggak. Karena nih biasanya kalau udah minjem enggak dibalikin. Dan saya memang udah ikhlaskan itu. Saya tahu nih pinjem pasti dia nggak balik nih, minjem 200 nggak balik, 300 nggak balik. Udah deh saya ikhlaskan. Hitung-hitung nolong. Udah akhirnya saya ambil tuh duit. Terus istri saya karena tahu nih sering minjem uang, kata istri saya, itu kenapa dia datang? Dia mau pinjam duit kah? Iya. Berapa dia pinjam? 1,5. Wih bodoh-bodohnya kau. Kan gitu kan. Kalau kata Ustadz Dasat Latif, beleng-beleng. Ya kan? Bodoh-bodoh kau mau kasih pinjam. Kau sedangkan kau butuh. Bagaimana kau bisa kasih? Katanya kan gitu. Saya bilang ya gimana? Saya kan nggak bisa bilang nggak ada. Sebab kalau saya bilang nggak ada, nanti nggak ada betul uang. Saya bilang gini aja, kita husnuzon, barangkali begini cara Allah mau mendatangkan rezeki. Terserah nih, ya kan? Kalau kau yakin keluarkan, kalau kamu jangan, kalau kau tidak yakin jangan. Ini masalah yakin apa tidak? Akhirnya saya kasih, ya kan? Oh, Adi, ada alhamdulillah, kan begitu. Alhamdulillah, Anda bisa ambil rapot anak-anak ini. Senang banget. Tadinya datang lesu, begitu dapat duit tegak langsung. Anda langsung jalannya ke sekolah ya. Mumpung gurunya masih ada. Oh iya di jalan. Oh dalam hati dongkol bener. Kita mau bikin kegiatan acara kan gitu kan. Mau bikin hajatan. Uangnya dipinjam. Udah tuh sore akhirnya saya datang ke tempat tenda dengan modal 500.000. Bismillah deh kata. Istri saya udah ngomel. Kan, kalau perempuan begitu. Ya kan. Ngomel terus. Tapi bapak-bapak harus yakin Pak, bahwa di antara tanda waliullah itu istrinya galak. Orang kalau mau jadi wali itu berarti istrinya galak. Gitu kan. Jadi kalau istrinya bawel terus berarti kita ini calon waliullah. Ya kan? Kalaupun nggak jadi waliullah, wali murid. Kan gitu kan. Yang penting masih wali. Berangkat ke tempat tenda, ya saya ngomong, Pak Haji, saya mau bikin hitanan. Kapan? Insya Allah Sabtu depan. Ya udah, ntar dipasang. Yang biasa aja Pak Haji, tendanya jangan yang mahal-mahal. Tenang saat pokoknya dipasangin. Hari Rebo dipasang tendanya tenda buat orang nikah. Pusing saya. Kenapa? Karena pasti harganya mahal. Per meternya udah kehitung berapa ratus ribu. Dia pasang 80.000 meter, 80 meter. Waduh, ini sih gawat ini, hampir 100 meter ini Pak. Yaudah nggak apa-apa. Ntar bayarnya gimana? Yaudah tenang aja. Tenda berdiri, bingung kan? Uang tinggal 500.000 ini. Tenda aja nggak masuk. Malam datang ibu-ibu. Datang, ada yang bawa kentang 3 karung, ada yang bawa beras berapa karung, ada yang bawa macam-macam makan.
Saya mikir ibu-ibu ini tahu dari mana? Ya kan udah masang tenda begini, berarti mau hajatan katanya kan. Masa kita kagak bantuin? Ya Allah Bu, padahal saya nggak minta Bu katanya kan, saya nggak ngasih tahu, nggak apa-apa Ustaz, namanya guru mau bikin kegiatan, kita harus bantu support. Singkat cerita, terjadilah kegiatan itu. Dengan orang datang sampai 3.000 orang. Padahal yang diundang cuma 600. Kok yang datang 3.000? Ini dari mana nih orang ini tahu? Iya Ustadz, walaupun nggak undang kita datang aja udah datang. Saya undang guru saya Kiai Hasyim Muzadi menyampaikan tausiah. Bukannya saya ngasih, dia yang ngasih duit ke anak saya. Ya kan, bukan saya ngasih amplop, malah dia ngasih amplop ke anak saya, ngasih hadiah nih, ya kan. Semoga hataman Qur'annya mengantarkan ananda semua menjadi orang yang cinta kepada Allah. Alhamdulillah didoakan. Sudah selesai, tak hitung-hitung kumpul uang sampai 50 juta. Padahal saya udah keluar duit 1,5 juta, modal gopek 500. Bayangkan. Keluar ke Ustadz itu, emang ujian itu, Ustadz itu tadi itu ujian. Saya mikir kalau saya waktu itu nggak ngasih ke Ustadz yang sedang butuh tadi, mungkin nggak seperti itu pertolongan. Tapi mungkin ketika dia dikasih, dia berdoa, ya Allah, ini teman saya mau bikin hajatan, ya kan, uangnya saya minta, semoga engkau ganti dengan yang lebih baik. Karena doktrin guru saya, kalau ada orang datang minta uang, kasih. Kata guru saya begitu. Itu artinya Allah yang suruh dia datang untuk minta bagian dari rezekinya yang ada pada kamu. Dan barangkali di situ Allah akan datangkan pertolongan. Saya yakin itu, walaupun agak dongkol. Ya, dongkolnya kenapa? Saya lagi butuh, kenapa datang minta? Coba kalau saya lagi nggak butuh, pasti saya ikhlas. Tapi disitulah cara Allah mendatangkan pertolongan. Akhirnya bikin itu. Begitu saya datang lagi ke pemilik tenda bilang nggak usah dibayar Pak, itu sumbangan saya. Yo. Jadi uang 50 juta itu utuh. Ya kan? Ya utuh saya kasih ke anak saya itu. Ya ini hak kamu, bukan hak ayah. Ini hak kalian berdua ini. Ya kan? Dipakailah buat untuk kegiatan sekolah, dipakai buat kepentingannya, keperluan anak-anak. Kita orang tua ini cuma sekedar tempat lewat saja. Tidak mengambil keuntungan dari anak. Itu rezekinya anak, bukan rezekinya orang tua. Baru anak saya bilang, nggak apa-apa, ayah mau ambil aja di situ. Buat beli baju, buat beli kitab. Karena saya lebih suka beli kitab daripada beli baju. Daripada buat beli baju, mendingan buat beli kitab. Kitab saya mahal, Bu. Saya kalau beli kitab tuh harga 3 juta, 4 juta. Buat belajar. Itu modalnya Ustadz tuh baca kitab. Maka di rumah saya itu jumlah buku ada kurang lebih 2.000 judul. Ya kan? Karena beli kitab, tafsir, kitab hadis, kitab fikih, perbandingan, harus memperluas wawasan dengan kitab. Kata anak saya, anak saya udah paham. Ayah ini kalau pegang uang pasti beli kitab. Beli kitab. Sukanya pasti baca kitab. Jadi dia ikhlaskan, nggak apa-apa ya ambil. Bener nih? Iya, alhamdulillah. Kebetulan saya pengen beli syarah Sahih Bukhari. Butuh uang 3 juta. Anak saya ngasih. Ya kan? Sementara lebihnya dia pegang oleh anak saya. Diurus itu oleh istri saya untuk kebutuhan anak saya. Itu karena faktor ya. Jadi yakin itu ada buahnya seperti itu. Yakin bahwa kalau kita tolong orang, pasti Allah akan tolong kita. Yakin bahwa setiap kebaikan pasti akan mendatangkan kebaikan yang lain. Nah, itu berangkat dari hati yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan dan menambahkan keberkahannya bagi kita. Saya kira demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya, Pak? Kalau nggak ada, ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'una.
Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.